Pagi hari di kebun rambutan, Pak Herman sedang memeriksa kebunnya sambil mengeluh karena rambutan-rambutannya yang belum matang. Aduh, kenapa semua rambutan ini masih hijau gini ya? Kalau nunggu sampai matang alami, kita keburu ketinggalan musim rambutannya. Lagian kenapa sih pohon rambutannya baru buah sekarang? Pohon rambutan yang lain mah udah sebulan lalu. Kalau begini ceritanya aku bisa bangkrut, Bu. Kita harus cari cara biar buah ini cepat laku di pasar. Sabar Pak, jangan buru-buru. Kalau dipaksakan nanti hasilnya malah nggak bagus. Pembeli bakal kecewa. Lagian nggak ada cara buat bikin buahnya cepat mateng toh Pak. Tapi kita butuh uang sekarang Bu. Kalau nggak segera laku, gimana kita bayar utang di toko pupuk minggu depan? Jangan terlalu mikir pendek Pak. Kita itu nggak bisa ambil resiko dengan cara curang-curang. Lebih baik cari solusi yang aman. Solusi aman itu lama Bu, kok nggak mau terus begini? Nanti keburu habis semua tabungan kita. Tabungan bisa habis, tapi harga diri kita jangan sampai hilang Pak. Tolong pikirkan ini baik-baik. Oh, kamu ini bukannya ngasih solusi malah bikin makin naik darah aja. Udah aku mau ke tempat Mang Jaya aja. Dasar aneh punya istri. Astagfirullahaladzim Pak. Pak Herman bertemu Kang Jaya di warung kopi dekat kebun. Mereka ngobrol soal hasil kebun yang belum matang. Pak Herman, ngapa wajahnya kusut begitu Pak? Lagi ada masalah ya? Iya Kang, rambutan di kebun aku belum juga mateng semua. Padahal aku itu harus segera jual biar cepat dapat uang. Mana utang di toko pupuk banyak lagi. Oh itu mah gampang. Coba suntik pakai pewarna makanan sama pemanis buatan aja. Rambutan jadi merah dan manis seketika. Dijamin laku keras. Suntik aman gak tuh Kang? Udah tenang aja. Sering bantu orang pakai cara ini. Yang penting buahnya kelihatan menarik dan rambutan punyaku. Aku suntik juga kok. Tapi Kang, kalau sampai ada yang tahu gimana? Bisa jadi masalah besar nanti. Masalah itu cuma di pikiran man. Kalau enggak dicoba mana tahu berhasil atau enggak. Lagian emangnya kamu mau rugi? Ya enggak lah, gampang. Tapi kan caranya bahaya banget itu kayaknya. Ya itu sih terserah kamu sih. Yang penting aku udah kasih tahu caranya. Kalau kamu itu mau lakuin apa yang aku omongin tadi, mendingan kamu lakuin sekarang juga deh. Ya deh, kalau gitu aku pulang dulu ya. Aku tanyakan dulu ke istri. Ya elah gituan doang pakai izin ke istri segala. Pak Herman pulang ke rumah dan mulai berpikir serius soal saran dari Kang Jaya. Ia akhirnya membeli bahan-bahan yang diperlukan. Permisi Pak. Pak Herman, mau beli apa Pak? Di sini jualan pewarna makanan sama pemanis buatan nggak? Ada Pak Herman, mau beli warna apa dan berapa bayar Pak? Beli warna merahnya 5 kilo ya Pak, sama pemanis buatannya juga 5 kilo. Oh oke, tunggu sebentar ya, saya ambilin dulu. Nah ini Pak pewarna makanan sama pemanis buatannya. Semuanya 50.000 aja Pak. Nah ini Pak uangnya, makasih banyak ya Pak. Kalau gitu saya pamit dulu Pak. Pak Herman kemudian pulang ke rumah dan memberitahu sang istri tercinta. Ibu, aku pulang Bu. Bapak udah pulang? Dari mana aja Pak? Terus itu apa Pak? Bapak beli apa? Tadi ketemu Kang Jaya dan ini pewarna makanan sama pemanis buatan Bu. Dia kasih saran buat bikin rambutan itu lebih cepat matang pakai pewarna buatan sama pemanis buatan ini. Apa? Bapak nggak mikir panjang dulu ya? Kalau sampai ketahuan itu bisa kena masalah besar dan bahaya banget Pak. Udahlah Bu, ini demi kita. Aku yakin nggak ada yang akan tahu. Bapak selalu begitu aja Pak. Nggak pernah mau dengerin aku Pak. Aku itu cuma bisa mengingatkan. Tapi keputusan ada di tangan Bapak juga. Nggak usah khawatir ya Bu, semua bakal baik-baik aja. Ini cuma sementara sampai situasi kita itu membaik. Sementara, kalau masalah ini jadi permanen, apa Bapak siap menanggung resikonya? Percaya aja Bu. Pak Herman mulai menyuntik rambutan hijau dengan pewarna makanan dan pemanis buatan di dapur. Nah, masukin pewarna buatan ke suntikan ini terus disuntik ke rambutannya. Ini kayaknya bakal lama deh. Soalnya rambutannya sebanyak ini, pakai suntikan satu-satu. Akhirnya selesai juga. Oh ya, pemanis buatannya belum aku suntikan. Aduh, lama banget ya kalau dikerjain sendiri. Aduh.
Nah, ini dia akhirnya selesai juga. Rambutan ini bakal terlihat merah menyala dan manis. Pembeli pasti suka. Pak, aku bener-bener nggak yakin. Apa nggak ada cara lain, Pak? Ibu tolong jangan ganggu dulu ya. Udah nggak bantuin malah ganggu aja. Minimal kalau nggak bantuin jangan ganggu lah. Udah sana, pergi aja. Aku lagi fokus ini. Fokus tai kucing, Pak. Tapi apa Bapak nggak takut sama akibatnya nanti? Ibu selalu berlebihan. Semua orang juga pakai trik dalam bisnis ini, Bu. Kalau semua orang salah, apa kita juga harus ikut salah, Pak? Pikirkan dampaknya untuk keluarga kita, Pak. Udah loh, Bu. Aku tahu apa yang aku lakukan. Jangan terlalu banyak bacot ya. Terserah Bapak lah. Yang penting aku itu udah mengingatkan Bapak. Keesokan harinya Pak Herman membawa rambutan yang sudah disuntik ke pasar. Dan banyak para pembeli datang karena tertarik dengan warna yang sangat luar biasa. Wah, rambutan ini warnanya merah banget. Pasti manis ya. Ya Bu, rambutan asli dari kebun aku langsung dan petik dan segar banget. Aku beli 3 kilo ya Pak. Warnanya menggoda banget. Jadi penasaran sama rasanya. Pak Herman, aku beli 5 kilo ya. Ini buat acara keluarga nanti sore. Wah, terima kasih banyak Bu. Semoga acara keluarganya lancar ya. Tapi Pak Herman, rambutan ini kok rasanya beda dari biasanya ya? Warnanya lebih cerah. Emang jenis rambutan apa Pak? Ini mah cuma rambutan yang kayak biasanya Bu. Cuma saya kasih perawatan ekstra di kebun. Jadi kualitas rambutan yang dapat bagus-bagus kayak begini deh. Tak butuh waktu lama, kios rambutan milik Pak Herman diserbu banyak orang. Karena rambutannya yang terlihat sangat merah dan rasanya yang sangat manis. Pak Herman pulang dengan hasil penjualan yang melimpah. Ia merasa puas dengan keputusannya itu. Semua rambutan kita laku terjual. Uangnya cukup buat bayar utang pupuk dan modal lagi. Tapi Pak, kalau sampai ada yang sakit karena rambutan itu gimana? Udah sih Bu, gak usah terlalu khawatir. Yang penting ini kita bisa dapat banyak uang Bu. Dan uangnya juga buat memenuhi kebutuhan keluarga kita kok. Demi keluarga tapi caranya salah Pak. Jangan sampai kita itu malah hancur gara-gara ini Pak. Ibu, aku itu gak mau dengar lagi ya soal ini. Kalau ibu punya cara lain, cara yang lebih baik daripada punya Bu, bilang. Emang ibu punya cara biar bisa bikin orang itu mau beli rambutan mentah dan pahit punya kita itu? Ya nggak ada sih Pak. Tapi mending kita tunggu aja matang alami. Allah, istri blow on. Udah berapa kali sih harus aku jelasin kalau kita itu nunggu rambutan itu matang secara alami, bisa-bisa bangkrut kita Bu. Ah, udahlah, capek aku ngomong sama ibu. Bukannya dikasih dukungan sama semangat, malah dikasih nasihat dasar sok baik. Pak, tunggu Pak, tunggu. Beberapa hari kemudian seorang pembeli yang mengalami keracunan memposting foto dan cerita tentang rambutan Pak Herman di media sosial. Berita ini kemudian menjadi sangat viral. Ini loh rambutan yang bikin keluarga aku sakit. Warnanya terlalu kecorok. Hati-hati ya kalau beli di pasar. Pak, lihat ini. Orang di media sosial sudah mulai membicarakan rambutan kita. Gilang juga apa? Pasti bakal ada yang sakit Pak. Ini hanya gosip Bu. Orang-orang suka melebih-lebihkan dan di internet. Kita nggak usah panik. Lagian kan aku yang menyuntikkan pewarna sama pemanisnya. Kenapa ibu yang khawatir? Udah, itu cuma gosip ibu-ibu. Gosip? Pak, mereka sampai sakit perut itu fakta. Apa Bapak masih mau menyangkal kalau rambutan Bapak itu bikin sakit? Udahlah Bu, aku bakal cari cara buat meredam gosip murah ini. Gosip atau enggak, sekarang orang mulai berhenti beli. Kita harus bertanggung jawab sebelum terlambat Pak. Oh, cerewet banget dah punya mulut. Udahlah, panas telinga aku itu dengar kamu itu ngoceh mulu Bu. Mending aku berangkat jualan aja sekarang. Pak, Bapak. Di pasar suasana semakin ramai. Pak Herman terlihat mulai gelisah karena pembeli mulai mengeluhkan rambutannya. Pak Herman, aku mau tanya nih. Rambutan ini kok rasanya aneh ya? Kondisi seperti yang nggak alami. Apa ini benar-benar dari kebun Bapak? Oh Bu, gak usah khawatir. Ini rambutanku asli dari kebun aku kok. Kalau rasanya beda mungkin karena musimnya aja. Tapi warna rambutannya terlalu cerah Pak. Anak aku aja sakit perut semalam setelah makan rambutan ini. Gak ada Bu. Kalau anak ibu sakit karena makan rambutan, mungkin karena cara penyimpanan di rumah, bukan dari aku. Atau juga mungkin karena anak ibu memang lagi nggak enak badan aja.
Aku nggak yakin deh Pak, sebaiknya aku berhenti beli dulu sampai Bapak itu bisa pastikan kualitasnya. Aku nggak bisa ambil resiko, aku takut keluarga aku nanti kenapa-kenapa. Jangan gitu dong Bu, aku ini pedagang yang jujur. Aku nggak akan menjual sesuatu yang membahayakan orang. Di malam harinya salah satu pelanggan utama Ibu Rina mengalami keracunan parah. Suaminya datang menemui Pak Herman di pasar. Pak Herman, keluar kamu Pak Herman. Pak Herman, wah, Pak Herman. Ya Pak, ada apa ya? Kurang aja kamu ya. Apa nih? Istri aku keracunan setelah makan rambutan dari kamu. Ini nggak bisa dibiarkan. Apa keracunan? Maaf ya Pak, tapi itu nggak mungkin. Rambutan aku segar dan aman untuk dimakan kok. Jangan bohong kamu Pak Herman. Dokter bilang ada zat kimia dalam tubuh istri aku. Dari mana lagi? Kalau bukan dari rambutan yang dia makan. Aku benar-benar nggak tahu Pak. Kalau Anda masalah itu pasti bukan dari aku. Mungkin istri Bapak makan sesuatu yang lain. Atau istri Bapak beli rambutan di tempat lain Pak. Dan kan yang jual rambutan bukan aku aja Pak. Begitu cara kamu mainnya ya. Oke, kalau begitu aku akan lapor ke pihak yang berwenang. Biar mereka yang periksa kalau terbukti ada kecurangan. Bapak siap-siap aja ya Pak Herman. Tunggu dulu, jangan langsung lapor gitu Pak. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku akan mengganti kerugian asal jangan lapor polisi Pak. Nggak ada kompromi lagi Pak Herman. Kalau istri aku itu nggak sembuh, aku nggak akan tinggal diam ya. Desas-desus mulai tersebar di pasar. Warga mulai membicarakan kejanggalan dalam rambutannya Pak Herman. Bu Rahayu, dengar-dengar rambutannya Pak Herman itu bikin orang keracunan, apa bener itu? Iya, aku juga dengar dari Ibu Rina. Katanya rambutannya terlalu cerah dan manis sekali. Aku jadi takut beli lagi, Bu. Aku juga curiga, waktu itu aku beli rasanya beda dari biasanya. Mungkin ada bahan kimia yang berbahaya ya Bu? Kalau begitu, kita harus hati-hati, Bu. Jangan sampai keluarga kita itu jadi korban. Bu, kita harus minta polisi sampai petugas pasar periksa rambutannya. Kalau enggak kita lebih banyak korban nantinya. Betul itu Pak Burhan, kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di malam harinya Pak Herman menceritakan masalahnya pada sang istri yaitu Bu Santi. Bu, ada masalah besar nih. Orang-orang mulai menuduh rambutan aku itu bikin sakit. Aku nggak tahu harus bagaimana. Apa? Kan aku udah bilang, Pak, jangan macam-macam dengan buah-buahan itu. Jangan pakai cara yang curang. Dengan begitu, lihat sekarang akibatnya kan? Aku nggak punya pilihan lagi Bu. Kalau nggak seperti itu kita nggak akan bisa bayar hutang. Pilihan selalu ada Pak, tapi Bapak memilih jalan yang salah. Sekarang apa yang harus kita lakukan coba buat keluar dari situasi ini? Aku nggak tahu Bu. Yang jelas aku nggak mau kehilangan semuanya. Aku harus jual rambutan ini sebelum semuanya tahu. Ini sudah keterlaluan. Kalau Bapak terus begini, nasib kita akan lebih buruk Pak. Bu, aku mohon, aku itu butuh saran dan solusi, bukan malah nasihat begitu. Kamu ini aneh banget sih Bu. Udahlah, capek aku tahu. Lah, ini kenapa sih? Dia yang bikin masalah, dia yang bingung, dia yang curhat, dia juga yang marah-marah. Namun setelah semua itu, Pak Herman tetap nekat berjualan, tapi pembeli mulai menjauh karena rambutannya tak lagi laku di pasar. Pak Herman, kami nggak bisa membeli kalau nggak ada jaminan rambutannya aman. Tolong Bapak pikirkan ulang cara menjualnya ya Pak Herman. Bu, aku ini penjual yang bertanggung jawab. Nggak mungkin aku jual sesuatu yang berbahaya. Kalau begitu buktikan Pak, kalau enggak kami semua akan berhenti membeli. Baik, aku akan buktikan, tapi beri aku waktu, jangan langsung memvonis aku ya. Kami hanya ingin aman Pak, itu saja. Beberapa hari kemudian di pasar, warga mulai memperhatikan beberapa pembeli yang sakit setelah makan rambutan Pak Herman. Isu ini sampai ke pihak yang berwenang yang segera datang untuk menyelidiki. Pak Herman, kami mendapat laporan bahwa rambutan Anda ini menyebabkan banyak orang yang sakit. Kami perlu memeriksa dagangan Anda. Pak, ini pasti ada yang salah paham. Rambutan aku segar dan aman. Nggak mungkin ada masalah seperti itu Pak. Kami hanya menjalankan tugas Pak. Jika nggak ada yang salah, Bapak nggak akan perlu khawatir. Kami akan segera memulai pemeriksaan. Petugas, tolong periksa benar-benar ya. Banyak warga yang sakit setelah makan rambutan dari sini. Kami semua butuh penjelasan Pak. Bu Siti,
jangan memprovokasi gitu. Aku ini pedagang yang jujur. Rambutan ini murni dari kebun aku. Pak Herman, jika Anda nggak keberatan, kami juga akan memeriksa kebun Anda. Jika semuanya baik-baik saja, kami akan memberikan penjelasan pada warga. Baiklah Pak, tapi aku yakin nggak akan ada yang salah. Ini semua pasti hanyalah salah paham. Kita semua berharap begitu ya Pak Herman. Tapi kesehatan kami lebih penting daripada sekedar ucapan Bapak. Betul itu Bu, kami akan memastikan hasil pemeriksaannya. Dan kami akan umumkan secepat mungkin agar nggak ada lagi keraguan. Malam harinya, Herman tidur dengan gelisah dan bermimpi buruk. Dalam mimpinya ia menjadi pohon rambutan beracun. Warga mengejarnya dengan amarah. Lihat yang sudah Bapak lakukan. Rambutan-rambutan ini beracun. Orang-orang menderita karena ulah Bapak. Enggak, aku hanya ingin menolong keluarga kita. Aku nggak bermaksud membahayakan siapapun. Pak Herman, kami nggak akan membiarkan ini. Wab beracunmu hampir membunuh keluarga kami. Kamu harus membayarnya. Enggak, tolong beri aku kesempatan. Aku akan memperbaiki semua ini. Jangan lakukan ini. Pak, ini sudah terlambat. Apa Bapak nggak sadar? Semua ini adalah akibat dari perbuatan Bapak sendiri. Aku hanya ingin menyelamatkan kita. Aku nggak tahu semua ini akan terjadi. Herman, bertanggung jawablah. Nggak ada lagi tempat untukmu di sini. Ya Tuhan, apa ini peringatan? Apa aku benar-benar sudah sejauh ini ya? Pak, ada apa? Kamu berkeringat? Apa kamu mimpi buruk lagi? Bu, aku bermimpi semua orang memburuku. Mereka bilang aku itu harus membayar semua atas kerugian yang aku sebabkan. Mungkin ini saatnya Pak, kamu bertobat Pak. Jangan sampai mimpi ini menjadi kenyataan. Keesokan paginya Pak Herman mulai merasa aneh. Tangannya gatal dan kulitnya mulai mengelupas. Bu, ini lihat nih, tanganku kenapa jadi begini ya? Apa ini karena bahan kimia yang aku pakai? Ya ampun Pak, ini pasti efek dari semua itu. Apa sudah terlalu sering terpapar pewarna buatan dan pemanis buatan ini Pak? Lebih baik Bapak berhenti sekarang aja. Tapi aku nggak bisa berhenti sekarang Bu. Kita masih punya banyak utang yang harus dibayar. Pak, lihat keadaan Bapak. Uang nggak ada gunanya. Kalau kesehatan Bapak itu hancur, kita bisa cari jalan lain Pak. Enggak Bu, aku harus melunasi semuanya. Aku harus bisa dapat uang yang banyak. Pak, keluarga ini nggak butuh uang sebanyak itu. Aku cuma butuh Bapak tetap sehat dan ada bersama kami. Aku sudah terlalu jauh Bu. Jika aku berhenti sekarang, semuanya akan sia-sia. Aku juga nggak bisa buat kembali. Pak, kalau kamu itu terus begini, aku takut akan kehilangan Bapak. Apa itu yang kamu mau? Bu, aku minta maaf. Tapi aku janji ini semua bakal baik-baik aja kok. Di pasar pihak berwenang melakukan pemeriksaan mendalam terhadap rambutannya Pak Herman. Pak Herman, kami menemukan zat kimia dalam rambutan ini. Dan ini melanggar peraturan. Bapak bisa dikenai sanksi. Pak, aku mohon jangan hukum aku. Aku hanya ingin menyelamatkan keluarga aku Pak. Tapi tindakan Bapak membahayakan banyak orang. Kami tidak bisa membiarkan ini Pak. Tolong hukum dia Pak. Pak petugas, kami sudah cukup menderita karena ulahnya. Aku mohon ampun. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Pak Herman, ini sudah melanggar hukum. Kami harus membawa ini ke jalur yang lebih serius. Kami akan memastikan semuanya ditangani sesuai aturan Pak Herman. Anda harus ikut kami sekarang. Baiklah, aku akan ikut. Tapi tolong beri aku kesempatan untuk menebus kesalahan ini ya. Saat Pak Herman dibawa oleh petugas, Bu Santi mendapat kabar mengejutkan. Ternyata, Pak, aku harus jujur. Aku yang melaporkan Bapak ke petugas. Aku nggak bisa membiarkan ini terus terjadi. Apa? Bu, kenapa kamu tega melakukan ini? Aku melakukan semuanya demi kita. Karena aku nggak ingin kamu semakin tenggelam dalam kesalahan itu, Pak. Aku ingin menyelamatkan keluarga kita. Bahkan jika itu berarti harus mengorbankan kamu, Pak. Bu, kamu tuh benar-benar ya. Aku hanya ingin kita itu bahagia, tapi ternyata aku itu salah. Pak, ini demi kebaikan kita, demi kebaikan kamu juga. Aku nggak ingin kamu bisa mengalami yang lebih buruk lagi dari ini, Pak. Bu, aku minta maaf ya, Bu. Aku nggak tahu harus berkata apa lagi. Pak, aku akan menunggumu. Aku percaya kamu tuh bisa berubah dan kembali sebagai orang yang lebih baik. Aku akan mencoba, Bu. Demi kalian semua, aku akan berubah. dalam perjalanan ke kantor polisi, kondisi Pak Herman memburuk. Ia pingsan karena keracunan bahan kimia yang ia gunakan sendiri.
Pak, berhenti dulu pak. Dia pingsan. Cepat panggil ambulans. Kita harus segera bawa dia ke rumah sakit. Kondisinya dia terlihat sangat parah pak. Maafkan aku, abahnya ingin menyelamatkan kita. Dia masih setengah sadar. Kita harus cepat, jangan buang-buang waktu lagi. Ambulans sudah. Dalam perjalanan pastikan dia tetap bernapas sampai bantuan tiba. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Apa dia akan baik-baik saja, Pak? Kami nggak tahu pasti bu, tapi kondisi seperti ini biasanya akibat paparan bahan berbahaya. Pak, tolong bertahan, Pak. Jangan tinggalkan aku, Pak.